Salam kenal Prof, saya Matthew yang akan eh, lead untuk kuliah laboratorium hari ini Prof. Sa- Oke, baik. Izin saya mulai Prof Silvi. Baik. Selamat siang Bapak Ibu dokter sekalian yang sudah hadir di Kupas Tuntas Laboratorium kita pada hari ini. Kali ini adalah Kupas Tuntas Laboratorium sesi kedua selama tahun 2026, di mana pada hari ini kita memiliki narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Sylvia Werdi Lestari, Magister Biomedik Spesialis Androlog, di mana topik kolab kita pada hari ini adalah analisa sperma dalam evaluasi awal infertilitas di layanan primer. Sesi kulap pada hari ini akan berjalan mungkin secara total selama 1 jam, di mana akan kita akhiri dengan sesi diskusi tanya jawab setelah pemaparan dari Prof. Silvi. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu para dokter, pasca mendengarkan materi dari Prof. Silvi, silahkan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, baik via chat ataupun ingin menyampaikan langsung bisa via eh, open mic-nya ya. Oke, baik. Eh, Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Prof. Silvi. Silakan, Prof. Baik, saya Bapak Ibu. Suara saya kedengaran dan layak terlihat. Jelas terlihat, Prof. Hanya belum di slideshow, Prof. Oke, sudah selesai. Baik ya, Bapak Ibu. Jadi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi saya topiknya lebih luas lagi dari yang diberikan. Kenapa? Karena saya pengen, maaf ini katanya audiensnya banyak kolega GP, jadi saya sekaligus ingin memperkenalkan bagaimana tuh infertilitas pria terutama. Kemudian tentunya kita akan memeriksakan analisa sperma sebagai pemeriksaan dasar dan wajib ya untuk infertilitas pria. Lalu seperti apa tata laksananya dan kapan harus merujuknya. Jadi nanti kita banyak di diskusinya ya. Tapi ini adalah pengetahuan awal ya yang dan holistik yang akan saya berikan untuk Bapak Ibu semua. Baik, ini adalah outline kita pada siang hari ini. Nah, untuk infertilitas sendiri, Bapak Ibu, ini mungkin sudah banyak yang tahu untuk definisinya, yaitu suatu kondisi di mana pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak yang lahir hidup setelah setahun berhubungan secara teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi sebelumnya. Jadi syaratnya itu. Dan ini berlaku untuk pasangan istri yang berusia kurang dari 35 tahun. Jadi kalau lebih dari 35 tahun, kita tidak nunggu setahun, tapi cukup 6 bulan. Nah, syarat-syarat tadi seperti itu, jadi pasien itu harus berhubungan teratur, artinya 2 sampai 3 kali seminggu. Ya, jadi tidak berlaku bagi pasutri yang mungkin LDM ya, atau beda daerah sehingga sulit untuk berhubungan teratur. Jadi mungkin ketemunya seminggu sekali sehingga 3 kalinya itu misalnya ditumpuk pada hari Minggu gitu, atau sebulan sekali tentunya ya itu beda beda cerita. Kemudian kalau misalnya awal-awal mau nunda pakai kontrasepsi terlebih dahulu, maka kita ngitungnya setelah dia selesai atau cabut kontrasepsinya. Baru kita hitung dari situ periode fertilitasnya. Kemudian kalau nanti setelah kita periksa dan didapatkan faktornya dari pria, jadi dalam hal ini faktor wanitanya dalam kondisi normal semua, baik telurnya, saluran telurnya, kemudian endometrium dan lainnya, maka disebut sebagai infertilitas pria. Jadi
apa namanya, bisa saja penyebabnya dari pria saja atau dari wanita saja, atau keduanya, atau dua-duanya sehat, normal itu bisa juga. Nah, untuk infertilitas pria sendiri, selang 5-10 tahun terakhir ini, tambah lama tambah meningkat. Ya, jadi apa namanya, gangguan spermanya itu lebih banyak diderita oleh para pria usia subur saat ini. Mungkin karena perkembangan zaman, dari cara kerja kita yang ekstrim ya, lebih dari 8 jam sehari, mengganggu jam istirahat, paparan populasi, hmm, kurang olahraga dan lainnya. Jadi meningkat lumayan cukup banyak. Ini yang tadi sudah sempat disebutkan bahwa penyebab infertilitas bisa dari yang perempuan saja, bisa dari laki-laki saja, bisa combine, atau dua-duanya sehat, tapi tetap tidak bisa memiliki anak yang lahir hidup, jadi dikatakan unexplained atau tidak terjelaskan. Biasanya ini genetik ya, tapi pelan-pelan sudah mulai kita bisa tahu penyebabnya seperti fragmentasi DNA, seperti apa namanya, kelainan struktur kromosom dan lainnya ya sekarang-sekarang ini. Nah, untuk penyebabnya dari yang seluruh penyebab infertilitas pria itu 34% itu tidak diketahui ya Bapak Ibu, justru paling besar. Nah, dari yang diketahui ini paling sering itu adalah varikokel ya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa ya pasien varikokel ini mengalami gangguan sperma. Bisa nggak pasien varikokel grade tinggi, misalnya grade 3, tapi spermanya normal? Bisa saja ya Bapak Ibu. Demikian pula sebaliknya ya. Bisa nggak pasien yang misalnya ekstrim oligo, spermanya di bawah 5 juta, atau azoo, nggak ada sperma sama sekali, tapi nggak ada varikokelnya? Bisa juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada penyebab yang lain ini, seperti hipogonadisme ya, testosteron rendah atau volume testisnya kecil, seperti gangguan seksual, infeksi, ya atau testisnya memang tidak ada satu, atau tidak ada dua-duanya. Ya itu kasus-kasus ekstrim yang terjadi pada kami di sini, terutama di RSCM sebagai pusat rujukan nasional. Jadi udah dari mana-mana ke kita gitu ya. Jadi AZOO plus dengan kedua tesis yang tidak ada atau UDT. Nah, ini penyebabnya secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu testikular, berarti gangguannya ada di testis, ya. Pretestikular berarti sebelum testis, biasanya adalah hormonal, serta yang posttestikular berarti setelah testis, termasuk saluran sperma seperti epididymis dan vas deferensnya. Berikut adalah contoh-contoh penyakitnya. Kalau misalnya tadi testikular, tentunya mengenai testis itu sendiri, baik itu infeksi, baik itu apa, varikokel ya, atau hal-hal yang mengenai testis seperti kemoterapi, radioterapi, chemical itu bisa, atau kelainan kromosom. Yang preteskular itu adalah hormonal, ya, baik itu FSH, LH, atau prolaktin, serta hipotalamus, ya, astagfirullahaladzim. Kita. Kemudian yang posesikuler itu setelah testis, biasanya saluran sperma seperti adanya sumbatan. Ini nggak bisa langsung di mute ya oleh MC. Bisa kan ya? Bisa, Prof. Baik. Ini bantu. Kemudian untuk evaluasinya sendiri, Bapak Ibu bisa lihat di sini urutannya, ya sama seperti halnya dengan fertilitas pada wanita, yaitu dari history taking atau anamnesis, kita bertanya biasanya saya mulai dari pekerjaan, hobinya, ya, karena ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa mempengaruhi. Oke, nanti kita bahas satu-satu deh. Kemudian riwayat pengobatan, ya, penyakit. Kemudian kalau yang pemeriksaan fisik, tentunya kita memastikan dia lagi secara umum ya, dari penampakan, misalnya distribusi rambut yang seperti kumis, jenggot, perubahan suara, ginekomasti atau perbesaran payudara, baru masuk ke genitalia eksternnya sendiri. Ya, ada testisnya, ada dua, ukuran itu normal. Penisnya juga demikian ya, orificium ureter externumnya di ujung,
jadi tidak mengalami hipostadia atau lainnya. Kemudian untuk investigasinya, nah, kita bisa lihat di sini bahwa analisa sperma atau semen test itu yang paling eh, fundamental ya. Nggak bisa tuh kita, oh ini belum punya anak udah 5 tahun langsung cek darah misalnya hormon atau cek langsung USG gimana? Ya, enggak ya. Kadang-kadang apa namanya bisa gitu USG tesisnya normal tapi semen tesisnya azo bisa nggak? Bisa ya. Padahal nggak kelihatan ya. USG cuma melihat apakah tesis itu ukurannya bagus, eh, jaringannya benar jaringan tesis, bukan tergantikan oleh kista misalnya, atau tumor gitu ya. Itu saja. Tapi kalau misalnya real pada pasien-pasien azoospermia yang obstruktif atau yang non-obstruktif kita apa namanya kita periksa tesisnya itu kadang-kadang jaringannya tidak sehat tubulusnya itu sehingga tidak terjadi pembentukan sperma. Hmm, ini apa namanya histori tadi apa anamnesisnya ya biasa saya mulai dari pekerjaan terlebih dahulu ya apa pekerjaannya kalau dulu mungkin pekerjaan yang berhubungan dengan infertilitas pria itu koki karena dia tesisnya terpapar panas kompor gitu dalam waktu yang lama atau yang berpakaian ketat berseragam misalnya ya polisi tentara atau lainnya tapi sekarang mungkin bergeser ke yang jam tidurnya terganggu ya misalnya yang paling sering sekarang berubah adalah dari pekerjaan di bidang ekonomi ya misalnya di bank atau yang pegang keuangan gitu ya. Atau yang jam tidurnya terganggu misalnya IT ya. Saya juga baru tahu kalau IT itu bisa apa shift-shiftan ya terutama IT bank. Kemudian obat-obatan ya. Obat-obatan tertentu bisa mengganggu pembentukan sperma seperti obat hipertensi, obat psikosis ya dan lainnya. Baru nanti gaya hidup yang merokok, alkohol. eh, nah, yang agak tricky kalau pasien sering ngakunya udah nggak ngerokok, padahal pakai vape atau lain itu sama ya Bapak Ibu ya. Sudah ada publikasinya juga untuk itu. Terus kadang-kadang kalau kita pasien masuk itu ruang konsul, kita lihat, wah ini nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya, pas ngomong memperkenalkan diri suaranya tidak berat. Nah, kita baru melihat bagaimana pubertasnya ya terlambat atau tidak. Nah, kalau pubertas perempuan mungkin dari mens pertama, tapi kalau pubertas laki-laki kita bertanyanya dari mimpi besar pertama. Lalu ada nggak family history-nya ya? Gimana kakaknya, adiknya, atau tante, om, dan lainnya. Ini pemeriksaan fisik. Biasanya kita mulai dari tes terlebih dahulu. Ada dua atau tidak. Lalu bagaimana ukurannya normal atau tidak, atau mengalami hipogonadisme. Lalu bagaimana konsistensinya. Karena ukurannya yang ada nggak ya di sini? Coba. Nah, ini ya, ini orkidometer untuk ukuran. Nah, kalau normal tuh orang Indonesia 12 ya. Ini minimal ke atas sampai 25. Jarang saya ketemu 25 tapi ada. Kalau orang apa Kaukasia, ras Kaukasia, Negro tuh biasanya 15. Tapi kalau orang Indonesia kita mulai di start di 12 masih oke gitu. Nah, kalau ini sudah anak kecil, remaja, atau anak kecil dan bayi. Ya, tapi kadang-kadang pasien kita, pasien dewasa, dia punya ukuran ini gitu sehingga hal ini menunjukkan gangguan spermatogenesis pembentukan sperma ya karena isi dari tesis adalah jaringan tubulus tempat terjadinya spermatogenesis. Terbalik lagi, nah kalau maka dari itu kalau misalnya spermatogenesisnya berlangsung normal, maka konsistensinya kenyal, ya, seperti bola apa namanya ya, bola bekel, ya, bola tenis agak terlalu keras.
Tapi kalau lebih keras dari itu, biasanya tumor, ya. Atau kita nggak raba, nggak keraba nih, ya, kosong skrotumnya, kantung zakarnya kosong. Mungkin di adenesin testis, kita harus cari, ada nggak di kanalis inguinalis. Ya, nggak ada juga. Kalau nggak ada, kita lakukan USG abdomen bawah, cari. Karena kalau masih ingat, dulu embriologi, janin berumur 7 bulan baru mengalami penurunan testis dari rongga abdomen ke rongga skrotum, gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang mengganggu tersebut seperti misalnya prematur ya, kita harus pastikan kalau bayinya laki-laki testisnya ada dua. Jadi kalau enggak kita harus upayakan proses penurunan testisnya kurang dari 2 tahun. Misalnya begitu ya. Atau kita masuk lagi ke skrotum. Ada varifokel enggak? Jadi atau fisiologinya mirip seperti varises yang di betis, tapi ini adalah pembuluh darah yang mengelilingi vas deferens. Jadi akibatnya akan mengganggu transportasi sperma dan lebih lanjut lagi mengganggu peredaran darah ke testis. Atau dia ada hidrokel, ya, ada air di kantong skrotumnya. Oh, kan bagus, bro, katanya. Kalau testis itu suhunya 3 derajat lebih dingin daripada suhu badan. Jadi kalau badan itu 37, testis itu 34 ya, 34, 35. Oh, tapi kalau ada hidrokel, bukan berarti jadi ada air dalam tanda kutip yang normal. Ini yang tidak normal artinya ya. Atau justru terisi khusus nih pada kasus hernia. Jadi suhunya sama sama suhu badan 37, 38 sehingga mengganggu spermatogenesis. Kemudian setelah diproduksi dari testis, sperma akan masuk ke epididymis. Nah, di sini nggak boleh tuh ketemu spermatokel ya, atau kista di epididymis ini. Jadi setelah dikeluarkan dari testis, sperma akan berada di epididymis selama 11-12 hari. Sehingga nanti pada saat ejakulasi, sperma yang akan melalui vas deferens ini akan mengalami motilitas sederhana. Ya, sepanjang jalan ini hingga ia diejakulasikan masuk ke dalam vagina, baru dia mengalami hiperaktivasi. Ya, dan jadi nggak boleh dikista, nggak ada peradangan dan lainnya. Nah, ini kalau laki-laki agak beda ya sama perempuan ya. Kadang-kadang udah gede banget aja kistanya, dia diam aja gitu ya, nggak ada rasa. Kadang-kadang varikokelnya udah sampai grade 3 juga nggak ada rasa gitu ya. Paling nggak dia agak ngilu dikit atau agak anget rasanya. Paling ngeluhnya begitu. Tapi mayoritas tidak ada keluhan. Kemudian ke atas di sini akan terma yang dari vas deferens akan menyatu dengan cairan dari vesika seminal, dari prostat dan dari koper ya. Nah, ini semuanya akan menyatu menjadi ejakulat dan dikeluarkan di uretra. Nanti kalau ada gangguan pada kelenjar-kelenjar ini juga akan mengganggu semen itu sendiri ya. Lalu untuk yang vas deferens ini bisa nggak ini nggak kebentuk? Bisa ya, CAVB ya. Jadi eh, congenital agenesis vas deferens bilateral kiri kanan. Jadi yang keluar apa dong? Yang keluar cara-cara dari kelenjar-kelenjar ini tanpa adanya sperma dari testis. Ya, jadi dengan kata lain pasien yang mengalami azoospermia. Begitu ya. Nah, kemudian pada saat transportasi sperma pastikan eh, penis ereksi ejakulasi secara normal. Jadi kalau disfungsi ereksi juga mengganggu fertilitas karena arti transportasi tidak berlangsung dengan baik atau hipospadia, aurifisium ureter externum tidak di ujung gland penis atau dia di bawah penis. Yang paling parah kalau dia tipenya skrotal di sini. Jadi pada saat berhubungan ejakulasi tidak bisa berlangsung di dalam liang vagina atau mikropenis. Mikropenis ditegakkan pada ereksi penuh kurang dari 7 cm ya. Jadi kalau yang parah banget sulit masuk atau pasiennya cenderung nggak pede atau bahkan depresi. Nah, ini tadi untuk ukuran testis. Nah, ini yang varikosa. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ini yang normal, jadi pembuluh darah di sekitar vas deferens. Yang ini yang abnormal, jadi melebar ya, plexus pempiniformisnya dan meningkatkan suhu dan bersifat mengganggu transportasi sperma selama di vas deferens. Nah, kita masuk ke lab. Nah, ini adalah analisa sperma kita. Pastikan pada saat pengeluaran pasien mengalami eh,
kondisi yang eh, sesuai untuk analisa sperma. Seperti 3 sampai 5 hari sebelumnya abstinensia, tidak dikeluarkan dulu. Tidak keluarkan ini tidak selalu harus dari berhubungan, tapi juga bisa dari mimpi basah atau apa tuh dia ejakulasi tiba-tiba bisa ya. Jadi nggak mimpi. Kalau mimpi kan dia tidur dan dia nggak sadar dia ejakulasi. Tapi kadang-kadang keluar sendiri juga bisa. Itu termasuk ya. Eh, dan ini harus ditanyakan ke pasiennya. Karena kalau misalnya pasiennya dan kondisi fit, tidak kurang tidur, tidak sakit ya. Karena hal-hal tersebut mengganggu ya. Kurang tidur nanti pasien tidak akan ganggu dia kemampuan pas ejakulasi. Jadi yang keluar nanti volumenya nggak full ya, mungkin yang di ujung aja. Yang dari koper aja jadi cenderung sedikit. Sakit juga demikiannya, jumlah sperma pasti turun ya. Sakit ini bukan sekedar yang di opname ya, eh, apa namanya publikasi saya untuk syarat profesor kemarin tuh menariknya adalah karena saya meneliti sperma pada pasien COVID. Dan itu benar-benar turun dan itu beda antara yang terinfeksi COVID sama yang divaksin. Dan vaksin kita ada 3 tipe dulu ya, ada yang mRNA dan lainnya itu menarik buat mereka untuk dipelajari sehingga lumayan mendapat banyak citasi atau penghargaan dan ucapan terima kasih dari para ilmuwan yang lain. Nah, jadi bisa karena batuk, flu, atau diare, itu semua ganggu. Jadi kadang-kadang pasien nggak mengeluarkan hasil yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Jadi kadang kalau dari luar biasa kita ulang. Kalau misalnya labnya tidak, apa, tidak sering melakukan dan kurang bisa dipercaya. Kemudian dalam kondisi tersebut, kalau dipenuhi semua, baru bisa mengeluarkan secara makroskopik seperti ini. Dan dipastikan labelingnya benar. Jadi dari suami istri yang bersangkutan, ya. Kalau untuk sekedar screening mungkin nggak terlalu ya isu ini ya. Tapi kalau pasien yang mau promil, apalagi kalau menjalankan IVF, itu kita jelas pakai surat nikah, gitu ya. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu nih katanya lagi digarap, apakah kalau nikah siri boleh atau tidak. Tapi dari kami masih meminta buku nikah. Nah, baru kita lanjutkan pemeriksaan mikroskopis. Jadi harus kita teskan ejakulatnya di slide dulu, baru kita lihat di bawah mikroskop. Jadi ejakulat tidak sama dengan sperma. Nggak bisa ejakulat banyak, ejakulat kental, artinya spermanya banyak. Nggak bisa begitu. Kita harus lihat di bawah mikroskop. Baru ada yang kayak kecebong spermanya ini kita hitung. Ya, karena pasien seringkali mengatakan kalau dia banyak air maninya berarti spermanya juga banyak. Ini kita harus patahkan. Ya, ini kalau dari makroskopik, namanya juga makroskopik, berarti kita melihat pakai mata bagaimana volumenya, viskositasnya, kekentalannya, pencairannya, dan pH-nya ya. Mungkin ada satu lagi warna ya. Ini kita pakainya WHO 2021 ya Bapak Ibu. Kita membahas satu-satu. Jadi harus cair sempurna dulu 30 sampai 60 menit baru kita bisa lanjut ke mikroskopik ya. Bagaimana jumlah, gerak, bentuk, dan kalau bisa ada lanjutan seperti vitalitas dan lainnya. Lagi nggak ya? Satu-satu nih ya, mulai dari likuifaksi tadi yang 30 sampai 60 menit ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, jam setelah 1 jam tidak likuifaksi, kita bisa prolong, tapi ntar ditulis di laporannya abnormal. Ini berkaitan dengan hal yang lain ya. Kemudian kalau volume. Nah, volume ini kita ingat tadi untuk sistem reproduksi pria, kelenjar yang paling banyak menghasilkan semen adalah vesicus seminalis. Jadi kalau ada hal-hal yang mengganggu hal tersebut, maka volume apa ejakulatnya bisa less than normal seperti rata-rata kita ketemunya 1 tetes ya Bapak Ibu. Jadi biasanya oh ditolak nih di lab sana lab sini gitu loh. Kita nggak bisa nolak saya di sini ya. Apapun kondisi pasien kita harus cek.
Padahal ternyata pasien mengalami hal ini ya. Obstruksi ejakulatorius misalnya, tadi ECA-BPD ya, ada sumbatan di apa namanya vas deferens loh. Kenapa kok sumbatan di vas deferens jadi sedikit volumenya? Katanya yang memproduksi ejakulator besar vesicus seminalis. Benar Bapak Ibu. Tapi secara embriologis vas deferens dan vesicus seminalis sama pembentukannya. Jadi kalau vas deferens nggak kebentuk, biasanya vesicus seminalisnya juga nggak kebentuk, alias kecil gitu ya. Jadi produksinya dari produksi ejakulat atau air maninya dari kelenjar yang lain seperti prostat atau koper ya. Ya, kadang-kadang pasien nggak ngeluarin air mani juga. Padahal masturbasi sudah dengan masturbasi atau berhubungan sama istrinya. Namanya retrograde ejaculation. Ya, balik ke atas. Kalau ingat yang tadi itu produk produksi pria, dia akan balik ke kandung kemih ya, ke urinaria gitu. Tapi kalau kelebihan bisa nggak ada bisa juga gitu ya. Kalau kelamaan udah 10 hari nggak ngeluarin 2 minggu nggak ngeluarin ya kan tinggi. Atau lagi diet tinggi protein ya atau menggunakan obat-obatan tertentu bisa hiperspermia. Tapi jarang banget saya dapat ya paling satu dua. Satu ketika pernah saya dapat karena kita ngasih semen kontennya agak gede itu bisa buat urin kan itu sampai 50 mili pernah penuh pasiennya itu ya. Bisa nggak tuh semen atau ejakulat sampai 50 menit? Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Vesikel seminalis kan nggak gede, nggak kayak vesikel urinaria. Ternyata pasiennya campur dengan air keran dan air sabun. Ya. Jadi spermanya satu dua dan tidak bergerak lagi campur air sabun. Saking takut ketemu saya atau diperiksa misalnya gitu. Jadi kita harus tidak langsung percaya apa yang pasien kasih ya. Saya harus tahu dulu itu apa. Nah, ini warna ya yang normal. Nggak usah ngomong putih mutiara, putih abu, terserah. Yang penting warnanya seperti itu. Tidak, apa nih istilahnya, kekuningan, tidak pink atau kecoklatan ya. Kekuningan berarti ada infeksinya biasa di sini ya. Eh, atau ada darahnya misalnya di sini. Jadi kita lapor apa ada. Ini viscosity. Bisa dulu sih kita pakai sendok kaca ya. Kita tarik ke atas. Kalau kebentuk nanti benang semennya apa lebih dari 2 cm dia kental bener ceritanya. Ini cuma menunjukkan spermanya nanti susah bergerak kalau terlalu kental sehingga mau menyusahkan pada promil alam. Nah, ini yang pH atau derajat keasaman. pH semen cenderung normal basah ya, 7 sampai 8. Jadi kalau misalnya kurang dari itu bisa infeksi atau lainnya. Tapi kalau terlalu basah, dia tadi bisa obstruksi atau CABVD atau lainnya. Ini jadi kita harus apa namanya makanya kalau analisa sperma saya langsung lihat ini semua. Jadi nggak bisa tuh cek dengan apa ya, yang paper. Nah, yang benar yang ini. Karena dia 0,2 apa perbedaannya dibanding ini kan satu. Itu jadi terlalu lebar. Terus, nah, karena yang mikroskopik. Mau diperiksa pakai makro boleh, pakai Neubauer boleh, pakai KASA atau Computer Assisted Tom Analysis boleh. Tapi semua ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau Neubauer itu pakai faktor pengenceran. Jadi cenderung lebih banyak kalau saya ya. Udah ada publikasi saya juga. Kalau pakai komputer itu dia tidak bisa menghitung kurang dari 2 juta. Tapi yang baru nih katanya kurang dari juta bisa, yang nggak bisa kurang dari 1 juta. Aduh, bagi saya mah tipis bedanya 1 juta itu ya. Pasien saya di bawah 2 juta separuh jumlahnya. Jadi nggak bisa saya kira-kira gitu kan. Jadi saya cenderung pakai marker karena ini tidak pakai pengejaran, cenderung gampang biar ada 100 kotak ya. Memang agak mahal price tapi ya udahlah ini kan dipakainya lama sampai 10 tahun baru hilang ininya apa namanya
garis-garisnya. Oh, ini yang pakai kasa. Jadi slide-nya beda. Bekerja di 3 tempat yang berbeda, berbeda-beda cara mengukurnya. Jadi saya menyesuaikan ya. Kalau yang kasa ini kalau ada waktunya ternyata. Kayaknya kalau udah di atas 5 tahun banyak hangnya ya, dan dia prinsipnya dia capture apa? Moto ya, memoto satu apa namanya ini ya, satu lapang pandang rata, baru nanti di ya. Jadi kotoran ya derma atau berukuran mirip dengan duta apalagi azoo, nggak ada tuh laporan azoo pada kasa ya, semuanya dihitung ada sperma. Kemudian ini morfologi. Nah, ini yang normal, ini yang giant, micro, double, terus yang berisi double head, double tail, ya. Terus apa namanya? Kepalanya lonjong, kepalanya bundar atau abnormal, biasa kayak angka 8 gitu ya. Atau apa sih istilahnya kayak gini? Bahasa Inggrisnya sih rocket. Kalau saya ngajarin ke analisis geradakan kepalanya, ya atau lehernya, nah, ini semua abnormal. Harus bisa nih. Ya, jadi makanya cut off-nya di 4%. Karena harus sempurna. Ekornya harus panjang, nggak bisa pendek gitu ya. Eh, Beberapa eh, center IVF dia pakai nambahin pakai INSI ya, dia tambahin pakai perbesaran yang besar. Jadi sperma yang terlihat di analisa sperma normal ternyata pasiennya nggak punya sama sekali gitu tuh bisa juga ya. Tapi lama-lama costing dan sperma terlatih gitu. Jadi makanya kalau yang asal labnya itu saya ulang di tempat kami ya, karena apa namanya, pengalaman itu nggak gampang gitu. Saya ngajarin analisa itu bisa 6 bulan setahun ya baru dia bisa melihat semua tipe. Jadi nggak yang analis 3 bulan berhenti, pindah tempat lagi 3 bulan berhenti, dan pindah tempat lagi, ini kita susah gitu ya. Nah ini parameternya tadi sekilas, kalau dari segi jumlah udah pasti satu lapang pandang rame, tidak normal, kalau kurang ya jarang. Motilitas juga demikian, dihitung dari yang bergerak, mau horizontal boleh, mau vertikal boleh, ya tapi lurus. Nah itu harus di atas 32% ya, atau total dengan yang bergerak di tempat 40%. Morfologi tadi yang dijelaskan sekitar 4%. Jadi kita nggak, seanjurannya nggak pakai yang 2010 lagi, pakai yang 2021 ya, supaya kita update. Apalagi pasien sekarang ini ya, apa namanya, dia bisa nyari sendiri dari Google, dari apa namanya, AI gitu kan. Kita harus bisa jawab. Ngadep ini adalah istilah-istilahnya. Jadi kalau oligo itu di bawah 16 juta untuk jumlah. Eh, Aspen itu kalau yang gerak kurang dari 32% atau total kurang dari 40%. Teratur kalau gerak bagusnya kurang dari 4%. Atau kadang gabungan di antara itu, ya. Bisa jumlahnya kurang, geraknya kurang, berarti dia oligoasteno. Atau geraknya kurang, bentuk bagusnya kurang, dia oligoterato. Atau tiga-tiganya oligoastenoterato. Atau kalau kurang dari 5 juta jumlah sperma, dia ekstrim atau severe oligo. Nah, kalau nggak ada spermanya dia azoospermia. Dan ini ditegakkan 2 kali pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang sama, tidak ada sperma, kemudian tidak sentrifuge. Kalau nggak ada sperma juga namanya azoo, tapi kalau jadi ada sperma satu dua setelah sentrifuge, dia cryptozoospermia. Dan dibuktikan dan 2 kali pemeriksaan zoospermia baru kita tegakkan. Karena tadi, kadang-kadang pasien datang dengan volume 1 mili, oh ini zoospermia nih. Nanti dia bisa datang minggu depan, dia sehat, nggak kurang tidur, nggak sakit, volumenya 45 mili, konsentrasi 50 juta, bisa gitu, bisa gitu ya. Dan itu hati-hati kalau pasiennya backgroundnya
Mengerti hukum dia suka beda-beda tuh jadinya ntar sikapnya. Karena tidak ada yang suka dengan hasil AZO ya. Ini pengalaman kami banyak sekali nih yang denial dengan kondisi ini ya, dengan segala background profesi. Nah, tadi kalau misalnya kita dapat spermanya geraknya sedikit nih, ateno berat, atau nggak ada yang gerak sama sekali, laporannya progresif nol, non progresif nol, imotil 100% motilitasnya. Hidup apa mati sih spermanya? Sebaiknya diteruskan dengan pemeriksaan vitalitas. Ya, Yosin, jadi kalau dia mati dia menyerap zat warna jadi pink. Kalau dia hidup dia tidak menyerap zat warna, dia tidak berwarna. Ya, nanti kita akan hitung berapa. Jadi, oh ini masih bisa bayi tabung kalau yang hidup. Karena kalau mati ya nggak jadi kan bayi tabungnya ya. Atau yang tes osmotic swelling test. Ini tes integritas membran. Kalau dia bocor, kalau dia bagus dia melingkar, jadi kita kasih beban larutan yang hipoosmotik, tapi kalau yang bagus dia lurus-lurus aja. Ini kalau pada IVF kita pakai yang terbaik karena kita mau ada embrio baik. Hmm, nah yang tadi kita ngomong itu ada sperm function, ada vitalitas host, bisa juga antibody antisperma pakai Martes ya. Tapi ini biasanya kalau hasilnya positif gimana, Prof? Pengobatan bisa dikasih kortikosteroid sih, tapi kalau saya cuci aja spermanya. Kita insem atau kita beta. Ini tambah untuk fragmentasi DNA sperma. Ini juga demikian ya. Sekali bisa beli kitnya, periksa sendiri, langsung bisa ngeluarin hasil ya. Eh, Ketika diulang di tempat kami beda jauh. Jadi harus ada mestinya standarisasi gitu ya. Jadi saya sih nggak gampang percaya ya. Kenapa? Karena harus precise gitu. Jumlah sperma motil berapa, DNA fragmentation indexnya berapa, baru benar kita terapi promilnya nanti. Jadi kalau kita asal-asal aja menegakkannya ya nggak ini, promilnya nanti nggak tepat. Pasti kan maunya datang keluhan ingin punya anak ya hamil gitu. Titik itu aja. Jarang ya screening-screening mau nikah gitu. Ya bisa aja monggo aja di tempat lain gitu. Jadi kalau promil kita harus strict. Dan yang big halo, yang medium halo, berarti halonya besar, yang halonya sedang, ini berarti tidak terjadi fragmentasi. Tapi kalau yang halonya kecil, tidak ada halo, atau dia bahkan apa namanya hancur atau degraded, dia berarti tidak apa terjadi fragmentasi DNA. Kalau kayak gini enak lihatnya. Tapi kalau tersebar atau nempel, nah itu yang agak susah ya. Jadi nggak boleh salah baca. Ini kalau kitnya tidak disimpan dengan baik, kalau spermanya sudah rusak misalnya kelamaan nunggu dan lainnya, hasilnya juga DFI-nya naik. Karena kita pernah ya, kitnya pergantian orang, apa, renovasi, ditaruh di luar jadi rusak kitnya. Hasilnya jelek semua gitu. Pas kita ulang lagi dengan beda, bukan beda kit apa namanya? Beda satu kali datang tuh namanya apa ya? Kalau kit itu eh, eh, edisi ya. Kalau buku tuh edisi gimana sih? Nanti datang lagi yang baru dengan kit yang baru ternyata tidak terjadi gitu. Jadi kit yang kemarin tuh sudah rusak. Jadi harus benar penyimpanan kitnya dan sperma yang digunakan. Nah, kadang-kadang pada kasus-kasus yang spermanya ekstrim, kita lakukan pemeriksaan hormon. Jadi ntar ada hasilnya bagaimana gonadotropinnya, testosteronnya, atau prolaktinnya. Kadang-kadang ada hiperprolaktinemi dan lain. Ini harus dikoreksi. Ini untuk level androlog ya. Kadang-kadang juga pada kasus azoospermi atau ekstrim oligozoospermi, kita lakukan analisis mikrodelesi. Berikut kromosom Y beserta kandidat gen AZF-nya. Jadi ada banyak. Makanya kalau ada pemeriksaan yang cuma 6 gen, ya saya sayangkan hasilnya negatif mulu pasiennya. Saya nggak ada mikrodelesi kok saya tetap jelek ya dok pas sperma saya. Dan kalau pasien kayak gini, hasilnya ada mikrodelesi, terus dia IVF, maka anak laki-lakinya juga mengalami hal ini. Jadi kalau di luar negeri pemeriksaannya wajib. Makanya harus benar, ya. Nggak bisa kita kalau nggak benar. Walaupun jarang pasiennya apa jadi apa namanya komplain, ya. Tapi sekarang udah mulai banyak. Center IVF banyak, jadi kita harus tepat ya pemeriksaan.
Nah, tadi kalau misalnya pada kasus zoospermia yang non-obstruktif dengan volume tesis yang kecil, mungkin tidak terjadi spermatogenesis yang optimal atau normal. Bisa hipospermatogenesis, bisa arrest, terhenti spermatogenesisnya, ya, atau dia sama sekali nggak punya spermatogonium, ya. Saya pernah punya pasien dan dia komplain waktu itu, kami satu tim tapi saya yang disuruh jawab, ya. Tesisnya normal, hormonnya normal, pas di operasi sperm retrieval tidak dapat spermanya. Pasien istrinya udah dalam simulasi IVF, istrinya dapat telur bagus, banyak disimpan beku. Laki-lakinya nggak dapat nih. Ya, ternyata pas diperiksa, karena pasiennya tidak selalu ke saya, diperiksa dia, eh, saya lupa, Klinefelter atau Turner. Jadi ada kelainan kromosom. Jadi bukan laki yang dengan 46XY gitu. Ini nggak akan pernah punya sperma gitu. Nah, ini yang makanya kita harus lakukan karyotype atau kromosom untuk eh, pada kasus-kasus tertentu seperti tadi, ya. Apa dia Klinefelter 47XXY atau dia Turner 45X, ya. Nah, ini kadang-kadang nggak semua center karyotyping tepat, ya. Saya nggak bilang salah, ya. Tepat itu artinya gimana sih? Jadi kalau kita ragu pada pasien kayak gitu, kita nggak melakukan pada 20 mitosis, 20 sel kurang. Kayak kadang-kadang 40 atau 60, ya. Apalagi kalau dia kebetulan punya kedudukan, sosial ekonominya beda, dia akan cari tahu gitu. Dan dia kadang dia akan nuntut gitu. Itu yang kita takut kadang-kadang, ya. Bahasa kedokteran kan beda, ya sama bahasa sehari-hari. Ini manajemennya, ya. Jadi nah sekali lagi setelah anamnesis pemeriksaan itu tetap analisa sperma, ya. Jadi nggak bisa enggak. Itu berdasarkan hasilnya normal atau abnormal, kita lakukan pemeriksaan berikutnya. Hormon atau dia masih bisa promin alami kah, insem kah, atau IVF kah. Ya, ini beda rujukan, ya, kalau berdasarkan hasil pemeriksaan hormon. Sedangkan kita tidak semua melakukan analisa hormon, ya. Ada kasus-kasus tertentu, apakah hipergonadotropin, apakah testicular injury, hipo-hipo dan lainnya. Nah, ini pengobatan yang kita lakukan, androlog, ya. Yang medical therapy jelas memberikan FSILH pada hipo-hipo, antiprolaktin pada hiperprolaktin, antibiotik pada infeksi, atau fosfodiesterase inhibitor pada disfungsi ereksi, atau empirical bisa, ya. Atau kadang kalau pada kasus azoospermia atau yang varikokel grade 3 kita bisa lakukan varikolektomi, atau kalau pada azoospermia kita bisa lakukan pengambilan sperma di epididymis, mesapesa, atau di testis, tesa, TC. Ya, lalu kita lanjut dengan IVF. Ini preparasi sperma pada inseminasi. Ini sperm selection pada IVF. Ini Bapak Ibu kita pilih yang terbaik kalau pasien punya. Kadang-kadang pasien tidak punya. Jadi trik-triknya di situ untuk IVF. Tentunya untuk udah level segini semuanya dengan rujukan. Jadi GP boleh melakukan rujukan analisa sperma, tapi kalau hasilnya abnormal berarti dirujuk. Berikut kesimpulan kami. Demikian Bapak Ibu, saya stop share kembalikan ke MC. Saya izin sebentar ada konsultasi. Baik, Prof. Baik, Bapak Ibu dokter sekalian, eh, apakah ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan langsung kepada Prof. Sylvia, baik secara chat maupun secara open mic? Dipersilahkan kepada Bapak Ibu dokter yang hadir pada hari ini. Karena materi ini sangat menarik, jadi Prof. Sylvie mengupas dari awal anamnesis secara fisik sampai ke visual sampai ke titik di mana kita melakukan analisa sperma di mikroskopik dan juga tahap makroskopik seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sebelum saya bacakan belum ada ya. Oke, baik. Mungkin izin Prof dari saya terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan. Untuk dalam hal
di vaskes primer, Prof. Apakah yang harus kita lakukan untuk mengambil kesimpulan kalau pasien ini perlu melakukan analisa sperma? Apakah dari tahap-tahap anamnesis fisik eh, bisa kita kesimpulan atau harus semua pasien itu kita simpulkan untuk mengambil analisa sperma, Prof? Baik. Jadi yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk infertilitas tidak ada BPJS. Jadi kalau di vaskes primer, yang kita bisa lakukan udah tahap konsultasi untuk menegakkan diagnosis tadi, infertilitas tadi, ya. Begitu kita tegakkan diagnosis infertilitas dan pasien belum pernah melakukan analisa sperma, maka kita sudah boleh merujuk untuk melakukan analisa sperma. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dulu aja. Kalau misalnya hasilnya normal, ya nggak apa-apa perubahan pola hidup dulu, seperti makannya harus bagus proteinnya, olahraga, terus tadi tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu kualitas sperma seperti merokok gitu kan, alkohol, lihat pekerjaannya bagaimana. Hal-hal yang mungkin bersifat belum farmakologik ya, non farmakologik. Kadang-kadang kalau hasilnya analisa spermanya normal atau oligoringan, hal tersebut aja sudah membantu. Karena kalau udah ada analisa sperma dan perlu terapi, eh, biasanya kita rujuk, kecuali sifatnya antioksidan atau vitamin biasa. Demikian, Baik. Pak Matthew. Terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi memang eh, untuk kita penegakan cukup banyak prosesnya Prof ya, karena multifaktorial juga. Kemudian ini ada pertanyaan menarik Prof. Jadi eh, dalam hal praktis sehari-hari apalagi di vaskes primer ya seringkali keluhan infertilitas pria itu tidak tertangkap nih Prof ataupun terlambat atau bahkan kadang-kadang fokusnya lebih ke arah pasangan yang perempuan nih Prof ya. Nah, kalau dari eh Prof. Hilvi sendiri, apakah ada insight yang harus kita aware ataupun edukasi apa yang harus dilakukan supaya pasangan ini bisa aware juga ke arah infertilitas itu tidak selalu mengarah ke perempuan dan ternyata ada di pria juga mungkin gitu. Ya, itu benar sekali, Mas. Bahkan bukan di vaskes primer pun, itu kita juga lebih banyak dirujuk dari objinnya, gitu ya. Karena ini agak beda memang kalau yang laki-laki ini. Kenapa? Karena memang nggak ada keluhannya. Ya, kalau perempuan pasti ada gangguan haidnya, ada apa namanya, kalau nggak haidnya sedikit, banyak, sakit, ya. Terus pasti di masyarakat masih kalau inverti yang salah yang perempuan, jadi dia yang datang. Jadi kita lewatnya dari sisi si istrinya dulu. Nanti, oh, Bu, ini normal semua, Bu. Berarti Bapak juga harus diperiksa karena infertilitas mengikut dua pihak. Itu kita memberikan pengertian tersebut. Walaupun saya cukup masif ya lewat medsos, baik IG maupun TikTok bahwa infertil itu dua dua pihak gitu. Dan lumayan banyak nanti bapaknya datang sendiri. Kenapa? Karena ada beda pride ini kayaknya. Selain tidak ada rasa keluhan, ininya harga dirinya gitu. Kalau dia ternyata dia yang salah, itu agak beda gitu sama laki-laki. Tapi saya selalu bilang, udah Pak, nggak pakai rasa seperti itu. Pokoknya nanti saya aja yang ngurus. Agak beda nih, makanya saya kadang-kadang sama teman-teman objin enak ya. Udah lebih nurut, lebih pengertian harus dateng. Kan mereka lebih sering bolak-balik ya pasien perempuan. ASG, USG hari kedua, hari ke sekian, hari ke 12 bolak-balik gitu ya. Tapi kalau laki itu disuruh sebulan sekali aja susah sekali itu saya. Tapi ya itulah tantangannya ya. Memang masih dalam tahap memberikan edukasi kita ke masyarakat bahwa laki juga bisa loh menyebabkan gitu. Jadi periksa juga loh gitu. Tapi memang benar sih Mas Metu ya Bapak Ibu nih ya. Ketika diperiksa hasilnya sperma yang rendah atau azoo itu hancur sekali. Jadi memang hati-hati kita nih kalau pada pasien. Jadi kalau hasil azoo tuh eh, jangan nggak pakai hati ngasihnya. Berikut ya Pak, nanti konsultasi. Karena pasien infertil itu sehat mereka. Nggak kayak TBC, kanker yang dari luar udah kelihatan sakit gitu. Kalau pasien infertil itu dia bisa jalan, bisa aktivitas.
Tapi ketika diperiksa, wah, zong gitu. Itu yang ngaget-ngagetin buat mereka. Saya kira ya itu seninya seperti itu sih. Mesti edukasi banyak. Betul. Ya memang kejadian ini banyak ya Prof, di kota-kota besar juga banyak ya sebenarnya Prof ya. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin kita ada pertanyaan lagi eh, terkait analisa sperma Prof dalam hal laboratorium. Nah, Prof ini kan analisa sperma itu banyak sekali multifaktorial yang menyebabkan adanya gangguan Prof dari hasil tersebut. Jadi eh, apa yang indikator apa yang memang harus kita lakukan ketika memang kita menemukan sepertinya harus diulang seperti itu Prof. Kira-kira. Jadi kalau misalnya sampelnya sangat sedikit sekali, oh itu suruh ulang aja. Tapi kalau setelah 2 kali ulang, sampel semennya masih sedikit sekali, ya sudah itu apa adanya. Karena pada sindrom tertentu emang itu begitu. Sindrom Kallman, Pinochet itu tuh dikit-dikit banget. Jadi daripada kalian salah ngeluarin hasil, karena hasil kita tuh bisa digoreng gitu kalau sampai yang Betul, tahu-tahu betul. hukum gitu ya, hati-hati gitu. Dan mendingan kita bilang ini tidak sanggup, dirujuk gitu. Kadang-kadang seperti itu sih yang mau kalau mau benernya ya. Itu kalau sedikit air maninya. Tapi terlalu banyak juga bisa begitu karena pasien kan di toilet tuh kan di kamar ya. Dia bisa nambahin ini, nambahin itu. Saya nggak tahu nih kalau di tempat lain. Kalau di tempat kami tuh seperti itu. Saking tidak mau ketahuan. Oh, ada ya Prof kasus seperti Oh, itu. oh, dia tambahin apa air keran gitu kan. Kasih-kasih sabun dikit biar kelihatan kayak air mani gitu. Aduh, gua jadi kadal. Tahu lah kita ya bau wangi mana ada air mani wangi gitu kan. Terus spermanya mati semua pernah deh. Saking takut ketemu saya. Aduh, orang saya kok ditakutin baik begini kan. Enggak. Tapi tuh, Mas Abdi tuh kalau tahu saya baik banget tuh katanya tuh. Kata dia, ini dokter-dokter nggak pakai nanya nih. Iya, ini dokter-dokter nih. Mumpung gratis loh, ya Allah. Masih belum ada pertanyaan di chat eh, dari Bapak Ibu dokter. Atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Prof Silvi, monggo Bapak Ibu. Mukanya dihilangin aja. Foto demi itu. Oh ya, Ada ada dokter Kartika pertanyaan tuh. salah satu ya. Dokter Kartika Hadianto. Izin Hmm. bertanya, Prof. Kemarin kebetulan saya dapat Hmm. pasien analisa sperma dengan hasil teratozoospermia. Kira-kira untuk pengolahan sampling, apakah dapat dilakukan kapan ya, Prof? Terima kasih banyak. Sudah dapat hasilnya Langsung itu ya. teratozoospermia, Prof. Mm-mm. Apakah perlu diulang dan Ah, ah. Hati-hati Bapak Ibu. Ringan dari kelengkah. Jadi nggak diulang. Kalau saya kedengeran nggak ya? Oh, putus. Putus ya. putus putus sedikit, Prof. Tadi suaranya. Ah, Cerato adalah kondisi yang paling ringan dibanding oligo sama asteno. Jadi nggak diulang. Oke. Yang diulang kalau kita azoo atau ekstrim oligo. Berarti mungkin Itu pun dengan kesediaan pasiennya. Kalau saya nggak mau, ya sudah Bapak Ibu ya. Yang penting kita sudah apa namanya menganjurkan dan ditulis di note kita. hmm, berarti mungkin intervensi dulu ya, Prof ya. Baru melihat post treatment ya mungkin ya, Prof. Ya, kecuali kalau diberikan terapi, diulang, pembentukan sperma sih 3 bulan. Tapi biasanya saya ulang tiap bulan. Kenapa? Karena untuk tingkat kepatuhannya rendah. Pasien laki ini agak beda. Jadi saya Oh, mendingan dia ketemu saya terus tiap bulan gitu. Kalau sekarang saya sudah tambah tua, pakai jilbab, mereka jadi nganggap seperti ibu ya. Kalau dulu, denial dulu nih. Gitu. Jadi saya usahakan begitu datang pertama dia sudah nyaman. Bahwa is okay mengalami hal ini. Gak apa-apa loh diperiksa sperma. Lumayan jelasinnya tuh minimal sekali 15 menit satu pasien. Beda sama dokter objin ya. Perempuan tuh lebih nurut. baik. Eh, mungkin.
Dua pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu dokter. Apakah ada pertanyaan? Oke, ini dari Dokter Bianca. Izin bertanya, Prof. Silvi, jika ada varikokel pada pasien usia produktif, perlukah dilakukan pemeriksaan analisa sperma, Prof? Nah, ini biasa saya terbalik nih. Pasien lakukan analisa sperma dulu, hasilnya jelek baru ada varikokel atau tidak. Tapi biasanya kalau yang rutin sudah lakukan ada varikokel atau tidak, biasanya yang masuk angkatan nih, karena dia harus tidak boleh nggak boleh ada varikokelnya. Dan eh, bijaksananya sih periksa, ya, apalagi kalau dia udah nikah. Tapi kalau dia belum nikah, disarankan karena memang bisa berkaitan sama gangguan sperma, walaupun tidak selalu. Jadi kalau kalau saya sih sukanya sedia payung sebelum hujan ya. Karena kenapa? Karena gangguan sperma tidak membaik, tambah lama tambah turun. Jadi beda nih. Kalau pada saat dia masih muda, kuliah S1 atau sperma paling banyak pas puber ya. Dan itu yang benar tuh 300 jutaan pas puber. Sehingga nanti kalau pada saat dia menikah umur 25 hingga 30 tahun, dia masih punya sperma 50 hingga 100 juta. Anaknya bisa tiga. Tapi tidak semua pasien mengalami hal itu. Yang tesisnya satu tadi, tesisnya dua dengan varikokel grade 3, mungkin pada saat puber dia juga udah punya spermanya pas-pasan 20 juta, 30 juta. Itu umur berapa tuh? Katakanlah 13. Nanti kan dia nikah 10-15 tahun lagi. Nah, orang-orang kayak gini nanti jadi oligo. Jadi ekstrim oligo. Ya, atau dari awal kalau dia udah ada sumbatannya, apakah ada obstruksi atau tadi agenesis pas deferens, dari awal kan udah azoo. Dan saya ketemu pasien kayak gitu. Oh, kata Prof, sebelum nikah screening, saya lihat IG-nya Prof, saya mau nyoba. Bener-bener azoo. Pucat dia ketemu saya. Itu. Jadi mesti hati-hati kita ngasih taunya. Dan ya memang ujung-ujungnya sih tetap bayi tabung mayoritas pada pasien azoo, tapi paling nggak dia sudah ada apa namanya persiapan. Dia belum nikah tuh, dia baru mau nikah. Gitu. Tapi ya daripada nanti setelah nikah nggak sih? Kan beda nih karena ada istri, ada mertua di situ kan. Nggak masalah sendiri. Beda kalau belum nikah. Masih bisa kita kotak-katik gitu. Diperbaiki. Saya pernah pasien kayak gitu, saya perbaiki spermanya jadi ada 2 juta, saya simpan beku. Mumpung dapat Hmm. spermanya. Simpan beku, nanti dia pas nikah dia bilang sama istrinya kalau kalau harusnya IVF kalau dengan sperma cuma segitu. Pasiennya sekarang punya anak dua. Ini kalau yang dia udah tahu ya, besar Mhm. hati mau periksa sebelum nikah, mau memperbaiki diri, menjalankan pengobatan, nurut gitu disuruh simpan beku, IVF dan lainnya. Tapi kalau enggak kan yang ada susahnya. Atau triki-triki ya nikahin aja ntar urusan belakangan. Yang sering yang ini nih begini. Gitu kira-kira. Menjawab ya. Baik, terjawab Prof, cukup jelas. Baik, oke, baik. Mungkin kita pertanyaan terakhir, Prof. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu dokter sekalian? Belum ada ya. Jadi mungkin dari saya lagi, Prof. Kalau dalam hal hasil analisa sperma, itu intervensi awal apa yang secara eh, di vaskes primer dapat kita berikan dan kita sarankan supaya kualitas sperma pasien itu dapat ditingkatkan, Prof. Dalam hal yang bisa ditingkatkan ya, Prof. Kalau misalkan dalam hal yang sudah ASO mungkin cukup sulit ya, Prof. Iya. Tadi mungkin tepatnya kalau hasilnya normal sama oligo ringan ya. Iya. Normal tuh kan dia jumlah 16 juta. Gerak 32%. Berarti spermanya paling cuma 5 jutaan. Jadi udah masih normal. Tapi eh, masih infertil. Apalagi kalau nikahnya udah di atas 35 istrinya. Jadi kadang-kadang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Kalau semakin tua perempuan ya beda telurnya. Jadi kalau dia nikah istrinya masih 25 masih masih enak kita kata-katiknya. Tapi kalau udah tambah tua, nah ini. Nah, yang kita bisa lakukan, perbaikan pola hidup tadi kan kita bisa suggest seperti itu, edukasi, plus antioksidan. Ya, itu kadang-kadang kalau cuma ringan-ringan aja naiknya banyak kok. Udah seringnya tidurnya jam 2 pagi. Begitu dia bangun tidurnya jam 10.
Dia jaga makan, dia olahraga. Naik kok. Ada pasien saya kan nggak semuanya mampu ya. Infertility mahal. Pasien saya yang apa sih tukang mie ya, punya gerobak mie. Saya bilang udah Pak, jangan masak. Bapak jangan depan kompor. Dia DM Hmm. aja. Dia udah baca IG saya semuanya, dia lakukan. Dia terima kasih tuh, dia udah punya anak sekarang. Kadang-kadang sesederhana itu gitu. Tapi oli gorengan ya, nggak bisa nih pada Azoo mau alami. Kadang-kadang ya pasien semua mending gitu kan. Semua yang Betul. Azoo ada obatnya nggak Prof. Jadi banyak sperma aku. Kan nggak bisa. Rata-rata susah kalau yang Azoo kan. Apalagi yang kok yang sumbatan. Hanya bisa tadi operasi pengambilan sperma untuk bayi tabung. Begitu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Gantung satu Mm-mm. dari Dokter Bianca kembali terkait Mm-mm. aglutinasi, Prof. Apakah izin untuk dijelaskan terkait aglutinasi dan edukasi apa yang sebaiknya diberikan kepada pasien jika mendapatkan hasil yang seperti aglutinasi ini, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, jadi aglutinasi itu dia nempel-nempel ya spermanya. Antara suka kebanyakan sperma, oh ya wajar kalau kayak gitu nempel-nempel. Orang air mani cuma 2 mili, dia puluhan ratusan juta, pasti aglutinasi. Tapi juga bisa nih spermanya sedikit diaglutinasi. Perbanyak minum air putih, buah-buahan yang banyak cairan itu alami itu. Nanti dia lebih tidak viskos. Itu sih. Tapi masih bisa menghamili kalau tipe istrinya sekret vaginanya bisa mecahin hal itu. Oh, Kadang-kadang kagak bisa, makanya dia tetap promil yang biasanya insane yang kayak gini-gini. Atau naikin lagi jumlah sperma yang bergeraknya. Jadi dia saking kencengnya dia bisa tembus nih viskositas lendirnya. Itu hmm. ya agak-agak tricky ya infertil ini. Kadang gampang kalau ketemu yang bagus gitu. Kan kita kan kalau jatuh cinta mau nikah kan nggak nanya ya. Gimana spermamu? Gimana ini haidnya kan? Lendirmu kental kan? Enggak ya. Nikah aja gitu, nggak apa-apa. Namanya juga cobaan gitu. Oke, baik, Prof. Kita sudah 1 jam lewat 5 menit untuk sesi kumpas tuntas laboratorium pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement atau expert insight dari Prof. Silvi terkait topik kita pada hari ini, penata laksanaan infertilitas pada pria. Monggo, Prof. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi kalau sekilas nasihat saya apa namanya untuk pemeriksaan analisa sperma tadi kalau yakin hasilnya dan ringan-ringan saja seperti normozoospermi, oligoringan, Bapak Ibu nggak usah ulang. Tapi kalau misalnya ragu, tadi ekstrim oligo atau azoospermi atau volume air maninya sedikit sekali, Bapak Ibu ulang. Terus kalau misalnya hasilnya masih ringan-ringan gitu, oligoringan, normal 16 juta ini 15, 13, Bapak Ibu bisa tadi yang seperti saya sampaikan, edukasi gaya hidup, kemudian edukasi antioksidan, itu kadang sudah bagus. Itu atau kadang ganti kerjaan ya, jangan ganti pasangan. Itu aja sih. Nanti kalau dilepas dari itu ya rujuk ya, kirim ke aku. Iya. Gitu. Ketawa ini ya. Siapa itu? Ini Mbak Alfi ini tim pro dia juga, Prof. Baik, terima kasih Prof. Silvi atas ilmunya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dokter sekalian yang sudah aktif dan join untuk sesi kita pada hari ini di hari Sabtu siang. Cukup menarik topik kita. Saya ucapkan terima kasih ke Prof. Silvi. Terima kasih atas sharing ilmunya dan informasinya, Prof. Sampai jumpa mungkin nanti kalau ada topik-topik yang menarik lagi, saya izin invite Prof. Silvi lagi ya, Prof. Untuk kita. Oh, boleh. Terbatas aja, laki semua apa perempuan semua gitu kan. Kalau gini malu jadinya. Baik. Terima kasih, Prof. Silvi. Terima kasih. Kami-kami. Sehat-sehat semua ya. Saya izin nih. Terima Selamat kasih. lagi.